Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PPG. Selamat datang di Johor Indonesia Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi soal uji pengetahuan pedagogik tahap 2. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Baiklah teman-teman PPG, kita mulai dari soal nomor 1. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas, merupakan perkembangan anak pada tahap. Nah, berdasarkan ciri-ciri ini, tahapan perkembangan anak jelas pada tahap pra-operasional teman-teman ya. Soal nomor 2. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan. Nah, untuk mengetahui kemampuan awal berarti pendidik harus melakukan yang namanya di sini adalah tes awal teman-teman atau pretest. Soal nomor 3. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode kriterion referensit. Yang bukan merupakan tahap metode kriterion referensit adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang angka nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Jadi, pilihan A, B, dan D ini adalah ciri-ciri dari metode kriterion referensi teman-teman ya. Yang kecuali adalah opsi yang C teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4 teman-teman. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus pilihan A. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Jelas sekali teman-teman, yang tepat di sini adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 5 teman-teman. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah pilihannya di sini A. Membangun inisiatif individu, kemandirian dan peningkatan diri. B. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. C. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Nah, yang tepat di sini adalah B teman-teman ya. Karena strategi pembelajaran interaktif itu memerlukan diskusi dan sharing di antara peserta didik. Kita lanjut ke soal nomor 6 teman-teman. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan, antara lain pilihannya di sini A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. Reinforced. D. Enriched. Jadi yang benar adalah di sini ya, yang A.
Soal nomor 7 teman-teman. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya yaitu pilihan di sini A. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengomunikasikan. Ini 5M ini adalah alur dari pembelajaran saintifik teman-teman. Dan yang D, mengembangkan kompetensi dasar-dasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat, reinforced, dan memperkaya, enriched antara mata pelajaran. Jadi yang tepat di sini adalah pilihan yang C teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 8 teman-teman. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Nah, pilihan yang tepat di sini sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum adalah apakah pilihan A, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, B, relevan dengan kebutuhan kehidupan, C, menyeluruh dan berkesinambungan, D, beragam dan terpadu. Jadi kalau kita amati di sini, pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum yaitu beragam dan terpadu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 9 teman-teman. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara pilihan yang A, guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B, guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C, guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. Dan yang D, guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Jadi pilihan yang tepat di sini adalah opsi yang B teman-teman. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Soal yang terakhir teman-teman, soal nomor 10. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Opsi yang A, memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B, memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C, memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D, memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Jadi jelas sekali di sini teman-teman, yang tepat adalah opsi yang C. Baiklah teman-teman PPG, demikianlah 10 soal tentang uji pengetahuan pedagogik tahap 2. Semoga bermanfaat buat kita semua.